Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Bahasa yang dibimbing oleh Bapak Disa Arliwan, SPD MPD. Dalam video tersebut, saya akan membahas materi mengenai aliran-aliran filsafat. Pernah nggak sih kamu bertanya, apa sebenarnya hakikat hidup? Atau dari mana kebenaran itu berasal? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah dipikirkan manusia sejak ribuan tahun lalu. Dan dari situlah filsafat lahir. Filsafat bukan sekedar teori rumit, tapi cara manusia berpikir untuk memahami dunia, kebenaran, dan kehidupan. Nah, dalam perkembangannya, muncullah berbagai aliran filsafat, yaitu cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat realitas dan pengetahuan. Yuk kita bahas satu persatu aliran filsafat tersebut. Yang pertama ada aliran idealisme. Aliran idealisme beranggapan bahwa hakikat utama kenyataan adalah ide atau pikiran, bukan benda fisik. Bagi aliran ini, dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide. Tokoh terkenalnya adalah Plato. Plato percaya bahwa kebenaran sejati tidak terletak pada benda-benda yang kita lihat, tapi pada ide yang bersifat abadi. Misalnya, kursi yang kita duduki bisa rusak, tapi ide tentang kursi tetap ada. Jadi, menurut aliran idealisme, pikiran lebih penting daripada materi. Selanjutnya yang kedua ada aliran materialisme. Kebalikan dari idealisme adalah materialisme. Materialisme berpendapat bahwa materilah yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Kesadaran, pikiran, dan perasaan dianggap sebagai hasil dari proses materi. Tokoh yang sering dikaitkan dengan aliran ini adalah Karl Marx. Ia melihat bahwa kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan materi. Dalam pandangan materialisme, tidak ada ide tanpa materi. Semua bisa dijelaskan secara nyata dan fisik. Selanjutnya yang ketiga ada aliran rasionalisme. Rasionalisme menekankan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Kebenaran tidak harus selalu berasal dari pengalaman, tetapi bisa ditemukan lewat berpikir logis. Tokohnya antara lain René Descartes dengan ungkapannya yang terkenal, "Cogito ergo sum" berkata, "Aku berpikir maka aku ada." Bagi rasionalisme, akal sehat dan logika adalah alat terpenting dalam menemukan kebenaran. Selanjutnya yang keempat ada aliran empirisme. Berbeda dengan rasionalisme, empirisme menyatakan bahwa pengalaman adalah sumber utama pengetahuan. Manusia lahir seperti kertas kosong, lalu diisi oleh pengalaman hidup. Tokohnya adalah Johann Locke dan David Hume. Menurut aliran ini, kita tahu sesuatu karena melihat, mendengar, dan merasakannya langsung. Singkatnya, tanpa pengalaman, pengetahuan tidak akan terbentuk. Selanjutnya yang kelima ada aliran kritisisme. Kritisisme hadir sebagai jembatan antara rasionalisme dan empirisme. Aliran ini dikembangkan oleh Immanuel Kant. Kant berpendapat bahwa pengetahuan muncul dari kerjasama antara akal dan pengalaman. Pengalaman menyediakan bahan dan akal mengolahnya. Jadi, kritisisme tidak memihak sepenuhnya pada akal atau pengalaman, tetapi menggabungkan antara keduanya. Selanjutnya yang keenam ada aliran eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan bahwa manusia bebas menentukan makna hidupnya sendiri. Tidak ada takdir mutlak yang menentukan hidup manusia. Tokohnya seperti Jean-Paul Sartre dan Soren Kierkegaard. Menurut Sartre, eksistensi mendahului esensi. Artinya, manusia ada dulu, baru menentukan siapa dirinya. Aliran ini banyak membahas kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab. Selanjutnya yang ketujuh ada aliran positivisme. Positivisme berpendapat bahwa pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Artinya, sesuatu dianggap benar kalau bisa diamati, diukur, dan diuji. Tokoh utama aliran ini adalah Auguste Comte. Menurutnya, manusia seharusnya tidak lagi berspekulasi tentang hal-hal metafisik, tetapi fokus pada fakta dan hukum alam. Positivisme sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern seperti sains dan teknologi. Selanjutnya yang terakhir ada aliran pragmatisme. Pragmatisme menilai kebenaran berdasarkan manfaat dan kegunaannya dalam kehidupan nyata. Sesuatu dianggap benar jika berhasil dan berguna ketika diterapkan. Tokohnya antara lain William James dan John Dewey. Bagi pragmatisme, teori bukan untuk diperdebatkan saja, tapi untuk dipakai untuk memecahkan masalah. Jadi, kebenaran menurut pragmatisme itu fleksibel dan praktis. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah
Dari aliran idealisme hingga aliran pragmatisme, kita dapat melihat bahwa setiap aliran filsafat menawarkan cara pandang yang berbeda-beda dalam memahami realitas dan kehidupan. Setiap aliran memiliki penekanan masing-masing, baik pada pikiran, materi, akal, pengalaman, kebebasan manusia, fakta ilmiah, maupun nilai kegunaan. Tidak ada aliran yang sepenuhnya salah atau benar, karena semuanya berperan dalam membantu manusia berpikir lebih kritis, rasional, dan reflektif. Dengan memahami berbagai aliran filsafat tersebut, kita belajar bahwa kehidupan tidak hanya untuk dijalani, tetapi juga untuk dipahami dan dimaknai secara lebih mendalam.